Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Darso Arif Bakwama di Thoibah TV di hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023. Ada hal yang akan saya kabarkan di sini masih terkait Jam'an Nur Khatib Mansur. Pertama, sudah kami beritakan pada video terdahulu bahwa Jam'an atau Yusuf Mansur ini telah kalah berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melawan Zaini Mustafa. Akibatnya dia dan dua lembaga milik dia, yakni PT Adi Partner Perkasa dan Pondok Pesantren Darul Quran serta BMT Darussalam harus membayar kepada Zaini Mustafa uang sebesar 1.200.000.000 sekian. Walaupun kita tahu bahwa Jam'an dan pihak lainnya yang termasuk tergugat itu masih punya upaya hukum lainnya. Dari gugatan mantan karyawan perusahaan Jam'an lainnya, yakni PT Feritra Sentosa Internasional atau Paitren, Jam'an dan perusahaannya ini sebentar lagi akan dieksekusi oleh Pengadilan Hubungan Industrial Kota Bandung, di mana Jam'an dan perusahaannya ini harus membayar kepada mantan karyawannya ini belasan orang uang sebesar lebih kurang 400 juta rupiah. Saudara-saudara, pertanyaannya, apakah Jam'an punya uang sebesar itu? Yang pertama kepada Zaini 1.200.000.000 lebih sekian, kemudian 400 juta kepada mantan karyawannya. Saya rasa dan saya yakin Jam'an masih punya uang banyak untuk sekedar membayar kedua masalah tersebut. Pertama, saya contohkan dari bisnis dia, yakni warung Steak and Shake. Itu Jam'an punya aset dan omset yang sangat luar biasa. Omsetnya mungkin puluhan atau mungkin ratusan miliar, sedangkan omsetnya dari warung Steak and Shake itu bisa miliaran rupiah per bulannya. Belum lagi dari bisnis waralaba dia yang lain, yakni bisnis rumah makan juga, yaitu Bebek Slamet. Ini dia punya omset yang sangat tinggi. Yang kedua, ini yang saya dapat informasi bahwa Jam'an baru-baru ini berhasil menjual salah satu rumahnya di sebuah klaster pada kompleks Puri Mansion di Cengkareng, Jakarta Barat sana. Uang yang didapatkan Jam'an dari hasil penjualan rumahnya ini berkisar kurang lebih 5 miliar. Saudara-saudara, kemarin tanggal 16 Juni, hari Jumat, karena ada sebuah keperluan di daerah Cengkareng, Jakarta Barat sana, saya mampir di Puri Mansion dan bertanya kepada anggota satpam yang berada di perumahan mewah tersebut. Di sana, mas-mas satpam ini membenarkan bahwa memang Jam'an pernah punya rumah di klaster di Puri Mansion, kemudian belum lama ini rumah tersebut dijual, walaupun awalnya agak susah untuk menjual rumah tersebut. Dari info lain yang saya kumpulkan menyebutkan bahwa seperti tadi, awalnya Jam'an mengalami kesulitan untuk menjual rumahnya ini karena calon pembeli dan juga bank yang mau memberikan KPR itu enggan untuk bertransaksi dengan Jam'an. Apa sebab? Saya juga tidak tahu. Nah, saudara-saudara, saya akan menghadirkan perbincangan saya singkat saja dengan satpam di Puri Mansion, yang dimana saya mengkonfirmasi tentang penjualan rumah Jam'an tersebut. Yang berikutnya, saya akan hadirkan perbincangan saya dengan Pak Zaini Mustafa soal rencana eksekusi Pengadilan Hubungan Industrial dengan para karyawannya Jam'an di Kota Bandung yang saya rekam pada Jumat
9 Juni yang lalu. Mudah-mudahan kedua video saya ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Puri Mansion sudah sampai. Ya, benar di perumahan Puri Mansion, Pak. Rumahnya apa, maaf nih? Mau tanya informasi soal rumahnya Si Pasir yang di mana nih? Cluster Beckingham 2. Oh iya. Itu dijual ya, tapi udah laku ya? Kalau dulu emang setelah 1 tahun yang lalu tuh Iya. mau dijual, Pak. Tapi akhirnya paling 2 bulan 3 bulan Iya. udah laku, Pak. Oh, Dan sekarang pun lagi direnov sama yang baru belinya. Iya. lumayan lah harga di sini ya. Lumayan kalau di sini, Pak. Ada 5 miliar. Ada lah kira-kira 5 miliar. Miliar ya. Rumah itu laku sekitar itu juga. Udah segitu harganya. Jadi Pak Yusuf Mansur ini memang dari pertama miliknya kan? Iya, pemiliknya Pak Yusuf Mansur. Iya. Udah lama ya ini Puri ya? Ya ada 10-an dulu. 10 tahun ya? Iya. Kang Pudin, Saya Pudin. Enjet, terima kasih banyak. Siap, sama-sama, Pak. Di Puri Mansion. Kalau kelasnya di dalam? Kasih ada kan? Dalam ya? Udah laku ya? Saya juga ya? Iya. Sekitar 5 miliar ya? Iya. Oke, terima kasih banyak. Ya, sama-sama, Pak. Kang Pudin, teman-teman, salam semua ya. Ya. Pak Farid, Ya, Pak. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dan Pak Zeni Mustafa sedang berada di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kota Bandung ya Pak? Betul. Di Kota Bandung. Hari ini kita mau bertanya kepada Pak Zeni soal perkembangan masalah hubungan antara karyawan Paytrend dengan VSI. Permohonan eksekusi, Pak. Ya, sejauh mana perkembangannya Pak setelah didaftar? Jadi Didaftarkan begini, 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu kan saya sudah memasukkan permohonan eksekusi terhadap perjanjian bersama yang ditandatangani oleh PSI, Peritra Sentosa Internasional ya, PT Ya. Peritra Sentosa Internasional atau lebih dikenal dengan Paytrend, Pak. Ya, yang ownernya adalah Yusuf Mansur. Berkaitan dengan perjanjian bersama itu, kemudian kami daftarkan ke sini karena itu tidak direalisasikan apa yang menjadi poin-poin daripada perjanjian itu. 2 minggu yang lalu saya mengajukan permohonan eksekusi, Pak. Ya. Nah, kemudian setelah 2 minggu saya ajukan, hari ini saya ke sini mengecek apakah sudah didisposisikan ke sini atau belum. Kemudian setelah saya cek ternyata sudah didisposisikan ke sini, kemudian biaya sekumnya juga sudah dirinci, Ya. sehingga hari ini saya disuruh membayar, Pak. Ya. Nah, ini bukti slip pembayaran dari bank. Ya. Ya, ini tindasannya, kemudian yang aslinya diminta oleh Pengadilan Hubungan Industrial, kemudian saya dikasih tanda terima berkaitan dengan penyerahan, berkaitan dengan setoran, kemudian slip bank, Pak. Ya. Artinya setelah membayar ini apa yang akan terjadi? Setelah ini dibayar, kemudian nanti pengadilan akan membuat penetapan eksekusi, kemudian kemudian memanggil Paytrend untuk datang ke sini, diminta untuk memenuhi kewajibannya. Gitu. Ya, karena kan kewajiban itu sebenarnya kan harus dibayarnya pada Februari, Maret, April, Mei, Ya. Juni, Pak. Seharusnya kan sudah 5 bulan nih, Pak. Ya. Tapi hanya dibayar pada saat Februari saja, Pak. Ya. Jadi Maret, April, Mei, Juni itu tidak dibayar. Jadi mereka sudah ingkar janji, tidak mau memenuhi kewajibannya itu sesuai dengan perjanjian bersama itu sudah 4 bulan. Ya, berarti ini pengadilan juga nggak mungkin nggak serius ya Pak untuk menagih. Ya, ini kan negara. Ya. Mekanismenya ketika PB itu tidak dipenuhi dan sudah didaftarkan di sini, kemudian kami meminta pengadilan untuk mengeksekusi. Dan hari ini resmi surat sudah saya masukkan, kemudian biaya sudah saya bayar, Pak. Jadi Ya. sepertinya Yusuf Mansur dan Paytrend ini lebih memilih berseteru di pengadilan daripada dia menyelesaikan secara baik-baik. Jadi begini, satu sisi memang mungkin menurut saya sudah tidak ada itikat baik karena kan sudah dibuat. Sebenarnya kan ini dimediasikan di dinas ketenagakerjaan itu kan sudah hampir 1 tahun, Pak.
kemudian dibuat perjanjian lagi. Buat perjanjian pun kewajiban dari Paytren itu dia sanggup membayar, tapi dengan cara mencicil kami pun sudah mengalah. Ternyata nggak dicicil. Jadi memang sudah tidak, menurut hemat saya, pendapat saya, Paytren ini sudah tidak punya itikat baik ya Pak ya. Sudah tidak punya itikat baik untuk membayar, dan juga dugaan saya Paytren ini sudah bangkrut gulung tikar Pak. Oke. Sementara di selain 14 karyawan ini juga masih banyak, puluhan, mungkin ratusan ya, karyawan Paytren yang menunggu menagih hak-hak mereka ya Pak. Pak, jadi terima kasih banyak perjuangannya. Dan tidak dibayarnya, kewajiban dari PT Paytren ini akan mempersulit PT Paytren sendiri untuk melakukan langkah-langkah bisnis mereka. Termasuk orang-orangnya Pak ya? Ya, termasuk orang pengurus-pengurusnya Pak. Oke. Dan itu nanti akan saya surati ke Kementerian juga Pak, Menteri Ketenagakerjaan, agar kalau owner dari Paytren ini maupun antek-anteknya nanti membuat usaha baru, agar tidak diberikan izinnya Pak. Oke. Iya. Demikian perkembangan perselisihan karyawan Paytren dengan Paytren yang dimiliki oleh Jaman Roti Mansur. Terima kasih banyak Pak Jadi. Sama-sama. Ya. Ya.